Halo, gue Randy. Kali ini gue mau ngedalamin lagi tentang cooler, yaitu cooler Memo DL06. Itu gue tes itu tanpa cooler. Kali ini gue ngetes itu tanpa case, pakai case. Lalu di outdoor tanpa cooler seperti apa, dan di outdoor setelah pakai cooler seperti apa. Lalu di ruangan yang tanpa AC, tapi di daerah gua waktu di ruangan nggak pakai AC itu masih di sekitar 28 derajat. Jadi nggak terlalu beda sama pakai AC sebenarnya. Jadi cuma beda sekitar 2-4 derajat dari pakai AC. Sorry sebelumnya kalau lama, karena ini gue ulang lagi tesnya. Karena gue udah sempat tes kemarin dan ternyata ada perubahan lagi karena ada updatean di 12.5.1. Dan ini gue udah tes ulang. Nah, sebelumnya itu gue udah kasih lihat kalian juga yang di video sebelumnya, cuma video yang 30 detik itu Pocophone waktu gue tes di outdoor itu sampai overheat. Baru beberapa kali loop itu udah overheat. Nah, makanya di sini nggak ada datanya. Oke, kita langsung masuk ke datanya aja. Nah, ini gue tes cuma di satu handphone, yaitu di Poco F3. Dan kita coba langsung lihat datanya ya. Yang pertama yang kita lihat base loopnya dulu. Kita lihat di 20 kali loopnya dulu ya. Di 20 kali loopnya itu kalau kita lihat waktu pakai case itu turun paling rendah dia base loopnya. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh sih ya. Nah, walaupun kelihatannya tinggi, ini sebenarnya bedanya cuma sedikit, nggak nyampe 20 poin. Yang ini pakai AC tanpa cooler, ini pakai case plus cooler, ini tanpa case plus cooler. Yang ini di outdoor pakai cooler, terus di sini tanpa AC dan pakai cooler. Jadi walaupun di sini kelihatan grafiknya ada perubahan, tapi di sini nggak terlalu jauh karena emang selisihnya cuma nggak nyampe 20. Di sini dari sini ke sini cuma 10. Nah, dari setiap garis ini bedanya cuma 5. Jadi dari sini ke sini itu nggak nyampe 10 poin. Kita bisa lihat kalau pakai case sama nggak pakai case itu juga beda, selisihnya juga sedikit. Cuma yang kita lihat seperti biasa itu bukan cuma masalah di base loopnya aja. Nah, kita balik, kita lihat yang ke loop ke 40-nya. Nah, di sini mulai kelihatan base loopnya kalau kita nggak pakai cooler itu udah menurun di 1000-an. Dan kalau misalnya kita pakai cooler itu masih stabil di 1200-an. Dan kalau kita pakai case juga itu masih di 1100-an. Nah, ini di outdoor pakai cooler. Nah, ini di outdoor pakai cooler itu bisa kayak di ruangan pakai AC. Nah, sebelumnya di outdoor kalau nggak pakai cooler di loop kesekian sebelum 20 juga udah overheat. Nah, yang ini masih bisa jalan di sampai loop 40 dan skornya pun bisa menyamai kalau kita main di ruangan ber-AC. Nah, di sini juga tanpa AC dan pakai cooler ini juga nilainya sama aja sama waktu gua pakai AC. Jadi sebenarnya nilainya nggak terlalu jauh ya. Jadi gue bisa bilang ini sama aja nilainya. Tapi kebetulan di kamar gue itu suhunya itu nggak nyampe di atas 30 derajat. Cuma nyampe di 29-an sekian-sekian kalau nggak pakai AC. Oke, jadi hasilnya juga nggak terlalu jauh selisihnya. Oke, kita lihat ke loop yang ke 60 hasilnya seperti apa. Ini kita masih di base loop. Kalau misalnya nggak pakai cooler tuh udah di bawah 1000. Bahkan kalau kita pakai case dan skin seperti ini, itu masih dapat di atas 1100. Jadi kalau kita pakai case ini, base loopnya masih 1166. Oke. Lalu di outdoor pakai cooler juga masih di atas 1000, bahkan lebih bagus dibanding di ruangan ber-AC tanpa cooler. Oke. Jadi di sini kelihatan banget nih efektivitasnya pakai cooler. Nah, efektivitas Memo ini ketara banget di sini jadinya. Yang tadinya dia nggak nyampe 5 kali loop itu udah overheat, di sini masih di atas 1000. Bahkan hasilnya lebih bagus dibanding di ruangan ber-AC tanpa cooler. Nah, ini keren banget. Jadi ini kelihatan ya. Selisihnya itu masih di atas 100. Jadi masih bisa gue bilang valid ya datanya. Ruangan ber-AC tanpa cooler dibandingin outdoor plus cooler. Yang di outdoor tadinya nggak pakai ini itu overheat, dan pakai ini bisa sampai 1186 di sini nih. 1186 bisa lebih bagus dibanding ruangan AC tanpa cooler. Itu cuma di 989. Nah, ini selisihnya lumayan jauh. Jadi menurut gue ini gue bisa bilang valid.
Kalau cuma bedanya nggak nyampe 20 sih, gua bilang itu sama aja ya. Nah, ini ketara banget bedanya. Oke, kita lanjut di lowest loop. Jadi kalau di lowest loop itu lebih ketara menurut gua. Nah, sekarang kita cek lowest loop-nya. Nah, di lowest loop ini lebih ketara sebenarnya menurut gua. Kita lihat. Kalau nggak pakai cooler itu lowest loop-nya 980-an. Dan kalau pakai cooler itu di atas 1000. Bahkan kalau kita pakai case. Jadi case bawaan itu pengaruhnya sedikit ya. Jadi walaupun kita main game sambil pakai casing seperti ini efektivitasnya masih lumayan bagus. Jadi kalau ada yang bilang plastik nggak menghantarkan panas, iya memang. Cuma kalau nyentuh langsung dinginnya masih kena, ya efeknya seperti ini. Ini masih kelihatan efeknya. Nah, sayangnya saat di outdoor itu pencapaiannya seperti kita pakai AC aja. Lanjut ke loop ke 40. Lanjut ke loop 40. Nah, ini yang ruangan ber-AC tanpa cooler, masih sama dengan kayak kita di outdoor tapi pakai cooler. Ini keren banget. Menurut gue ini keren banget sih. Di outdoor masih bisa dapat segini. Dari yang tadinya overheat. Bahkan bisa sampai 60 kali loop sih itu. Ini menurut gue keren banget sih. Nah, ini kita bisa lihat ya selisihnya ini antara yang pakai case sama yang nggak pakai case di sini. Terus selisihnya sedikit. Tuh, kita lihat lagi yang 60 kali loop. 60 kali loop juga sama. Untuk lowestnya sayangnya untuk 60 kali loop juga sama. Sayangnya lowestnya itu masih sama masih mirip kayak di ruangan AC tanpa cooler. Tapi ini udah sangat ngebantu banget kalau misalnya kita ingat sebelumnya itu sampai overheat. Ini sampai loop ke 60 masih bisa berjalan dengan baik. Oke, kurang lebih kita lihat stability-nya. Kalau secara persentase, stability-nya yang AC tanpa cooler itu mirip sama kayak outdoor pakai cooler. Itu di 80%-an. Dan kalau kita udah pakai cooler di F3 itu udah sampai di atas 90%. Nah, ini kita lihat yang di loop ke 60. Ini stabil karena dia emang skornya kecil di base loop-nya. Dan dipakai case ini emang stability-nya seakan-akan tinggi karena emang base loop-nya lebih rendah dibanding yang lain. Nah, tapi secara nilai kita lihat data yang sebelumnya tadi kita bahas di base loop sama lowest loop-nya. Ini kita lanjut ke minimal FPS. Nah, di minimal FPS ini bisa kita lihat minimal FPS-nya itu pakai case sama nggak pakai case itu sama di angka 5. Dan di ruangan tanpa AC pakai cooler juga sama, kurang minimalnya di 5. Tapi kalau di outdoor pakai cooler itu cuma dapatnya 4, seperti kayak kita pakai AC tanpa cooler. Ini di loop ke 60. Gue liatnya di loop terakhirnya aja yang paling beratnya. Lalu kita lihat lagi di maksimal FPS-nya. Nah, di maksimal FPS-nya kita juga bisa lihat pakai case nggak pakai case plus di ruangan tanpa AC tapi pakai cooler itu sama mentoknya di 9. Terus di outdoor dengan cooler bisa mentoknya di 8. Nah, kalau di ruangan AC tanpa cooler itu mentoknya cuma di 7. Nah, ini kita bisa lihat nih penggunaan baterainya. Ini sesuai skornya ya jadinya ya. Kalau kita lihat skornya, kalau kita pakai cooler tanpa case itu skornya kan tinggi emang. Nah, kalau kita lihat di sini untuk baterai, pemakaian baterai jadi lebih tinggi kalau kita pakai cooler. Itu bukan berarti baterainya jadi jelek ya, karena performanya semakin tinggi dia dimaksimalin, jadi penggunaan baterainya pun dimaksimalkan juga. Jadi kelihatan di sini ini makin boros tapi performanya makin tinggi saat kita menggunakan cooler. Oke, nah ini kita lihat kalau pakai cooler itu selalu lebih tinggi dibanding nggak pakai cooler karena kerjanya lebih dimaksimalkan. Nah, di sini kelihatan nih, kita lihat suhunya. Kalau kita pakai AC tanpa cooler, itu maksimalnya bisa itu maksimalnya bisa mencapai 43 derajat Celcius. Dan kalau misalnya di ruangan outdoor pakai AC, itu nggak nyampe 40 derajat Celcius. Sekalian gue kasih tahu, kalau yang ngikutin postingan-postingan gue di YouTube atau di IG, harusnya tahu gue ada posting juga foto-fotonya. Kalau yang ngikutin postingan YouTube atau IG gue, harusnya tahu gimana gue ngetesnya. Nah, di sini gue ngetesnya tuh kayak gini.
Ini kejemur, terus dan suhu outdoornya itu mencapai 32,5 derajat Celcius. Nah ini tuh lumayan panas di luarnya dan lagi trik-triknya. Makanya kemarin gue ada posting video yang F3 overheat, itu gara-gara gue tes itu tanpa cooler, dan videonya juga lumayan rame itu. Tapi banyak yang salah mengartikan gara-gara nggak baca deskripsi. Itu sebenarnya bukan Poco F3 nya yang jelek ya, emang gara-gara disiksa di outdoor plus gue tes 3D Mark, ya wajar jadinya. Nah ini kita bisa lihat di sini lagi, kalau pakai case di ruangan ber-AC itu masih bagus, di bawah 40. 37 ini adem udah sebenarnya. Tapi kalau nggak pakai case memang lebih bagus, selisihnya itu 4 derajat Celcius. Dan di ruangan tanpa AC sama di ruangan tanpa AC, ini gue nggak pakai case ya, itu 43 derajat Celcius. Jadi kalau kita pakai AC sama nggak pakai, di sini gue pakai AC dan di sini nggak pakai AC, itu cuma selisihnya 1 derajat Celcius. Lalu kita lihat di loop ke-40. Di loop ke-40 itu nggak pakai cooler tuh sampai 45 derajat. Kalau kita pakai cooler itu di bawah 40 derajat semua. Dan tanpa case pakai AC dan nggak pakai AC itu sama-sama mencapai di 34 derajat Celcius. Dan saat gue pakai case di loop ke-40 pun itu masih di 37 derajat Celcius. Dan saat di outdoor itu cuma mencapai di 38 derajat Celcius. Nah jadi ini ketara banget bedanya pakai cooler nggak pakai cooler. Apalagi di loop ke-60. Yang bikin perbedaan tuh yang jelas tuh yang di sini nih, yang di outdoor, yang tadinya overheat bisa sampai seperti ini, lebih bagus dibanding AC, itu udah bagus banget. Nah ini di loop terakhir ke-60, kalau kita nggak pakai cooler tapi pakai AC doang, itu masih tembus di 46 derajat Celcius. Nah kalau misalnya kita pakai case, itu masih di 30 derajat Celcius, dia stabil di 37 derajat Celcius. Tanpa case di ruangan ber-AC dan tidak di ruangan ber-AC pun sama, tetap di 34 derajat Celcius. Dan di outdoor pun cuma naik 1 derajat Celcius, cuma sampai di 39 derajat Celcius. Itu nggak nyampe 40 derajat Celcius, itu masih adem. Oke, jadi gambarannya gitu kalau misalnya kita pakai case atau nggak pakai case. Jadi kesimpulan gua, kalau kalian emang males cabut-cabut casing yang bawaan seperti ini, ya nggak usah, pakai aja, langsung ditempelin aja. Langsung aja ditempelin seperti ini. Nah ini efeknya masih bagus juga. Bahkan kalau kalian yang kemarin nanyain, bang kalau di outdoor gimana, kalau misalnya tanding katanya dijemur di luar. Nah ini efeknya. Ini kalau pakai cooler masih bagus, bahkan lebih bagus dibanding di ruangan ber-AC. Setelah main lebih dari setengah jam ini masih segini, lebih bagus dibanding ruangan ber-AC. Nah, sekalian gue share juga nih dari teman kita, Bro Satrio Bimo, ini juga ada ngetes. Nah, dia ngeceknya di Google Pixel 4 XL, pakainya Black Shark BR30BS. Nah, ini ditulis perbandingannya menit, suhu baterai, sama indikator di BR30BS-nya. Nah, ngetesan tutunya itu cuma 10 menit, derajatnya bahkan dari 32 jadi turun ke 30 derajat Celcius. Nah ini kalau pakai ringke itu suhunya tetap naik terus. Nah ini dia ngetesnya pakai ringke Fusion, suhunya masih naik sampai 35 derajat Celcius. Berarti kalau pakai ringke itu nggak ngefek ya. Tapi kalau dia pakai plastik case murah, itu suhunya turun jadi 32 derajat Celcius. Oke, jadi kelihatan kalau misalnya pakai case sama nggak pakai case, bisa selisihnya itu sampai 2 derajat Celcius. Cuma it's okay, nggak masalah, tapi efektivitasnya ada dibanding nggak pakai cooler. Beda cerita kalau kita pakai case-case yang tebal seperti di Ringke Fusion, karena permukaannya itu kalau menurut dia nggak nempel seluruhnya ke thermal pad di BR30BS nya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian males lepas case bawaan ya pakai aja. Kalau kalian takut nggak pakai case ya bisa pakai skin. Gue udah tes, pakai skin pun malah nggak kelihatan hasil efeknya, efektivitasnya, makanya nggak gue tampilin. Terus kalau misalnya mau pakai case ya pakai case yang tipis-tipis aja, kayak case bawaan.
Terus kalau mau pakai case juga pakai case yang tipis-tipis saja, kayak case bawaan seperti ini. Kalau misalnya kalian maunya pakai ringke itu nggak ngefek, kalian harus cabut dulu, terus baru pakaiin coolernya. Terus kalau mainnya dijemur, HP-nya dijemur di outdoor, itu udah wajib banget pakai cooler. Oke, paling gitu aja. Kita bahas model 06 ini pakai Poco F3. Semoga videonya bisa kasih gambaran betapa pentingnya kalau kita pakai cooler. Nah, ini gue bukan suruh beli model 06 ya. Nah, ini kebetulan gue ngetesnya pakai model 06 aja, karena kemarin ngetes yang di bawah 200.000 yang oke ya Del 06 ini. Cuma kalau kalian mau nyari yang lebih bagus ya tetap ada ya. Ada di Black Shark BR20, BR30BS, sama FlyDigi Wingwavs 2 Pro. Nah, kalau ada budget ya kalian bisa ke sana. Gue sih sekarang kalau misalnya orang nanya, kalau misalnya nyari yang murah ya model 06. Kalau ada budget ya ke FlyDigi Wingwavs 2 Pro. Ini gue nggak dibayar sama sekali ya sama Memo atau sama FlyDigi ya. Oke, paling segitu aja dari gue. Gue tahu videonya ngebosanin, tapi moga-moga bermanfaat aja deh. Terima kasih.